Saya tanya saudara jamaah semua di sini ya, halo. Pertanyaan saya simpel. Niat sampean masuk jamaah dulu apa? Hah? Masuk neraka. Tapi tidak semudah itu. Karena surga itu mahal, saudara. Setan juga ganggu kita terus. Sama di jamaah, kebetulan. Halo, kebetulan. Karena keaktifannya, kesungguhannya ditunjuk jadi pengurus kelompok, desa, daerah. Jadi imam, jadi wakil imam, jadi penerobos, jadi mubalek. Asalnya kelompok, desa, sampai daerah, sampai pusat. Itu saudara jamaah, kalau sampean nggak fokus cari surga sama dari neraka, dapuan sampean itu bisa menerakakan sampean. Jadi jamaah, aktivis, sarjana, didapuk jadi organisasi, PC, PAC. Niat kita harus fokus. Saya di jamaah ini ingin masuk surga, tuh wis. Wah, menjadi organisasi, jadi persinas, jadi apa? Senkom, jadi imam, jadi 4S, jadi daerah, jadi wakil daerah, jadi penerobos daerah, mubalik daerah, desa, kelompok, itu semua saudara jemaah bukan jabatan prestasi. Itu adalah anugerah dari Allah. Ujian dari Allah. Bisa enggak kamu masuk surga dengan ujian itu? Saya jemaah ya, kalau suami istri menata niat, ya, menata niat. Niat saya menikah dulu apa? Diniat saya niat ini nikah ini supaya menjaga saya dari pelanggaran. Saya cari surga, terjaga agama saya. Sholat saya menjadi apa? Sholat saya menjadi 80 kali lipatnya sholatnya orang yang bujang. Itu sampean bapak-bapak melihat istrinya akan cantik terus. Karena apa? Ini surga saya. Istri saya ini surga saya. Ibu-ibu juga gitu. Kalau niatnya nikah dijaga terus, menjaga niat kan ini. Sampai ajalnya saya menerima lamaran ini karena orang ini paham, karena orang ini saya ingin masuk surga, saya ingin terjaga, saya ingin punya suami, saya ingin disaksikan surga saya. Well, kalau niat sampean jaga ibu-ibu, melihat suami meskipun jadi tua, meskipun jadi gemuk, meskipun jadi punya penyakit gula, meskipun punya apa namanya diabetes, asam urat, uratnya kenceng, apa tensi, apa-apa, ini suami saya cintai. Sejamaah, kalau nggak gitu saudara jamaah, istri sampean itu jadi jelek, suami sampean jadi jelek. Saya sendiri saudara jamaah ya, menata ini saya memerlukan waktu hampir 10 tahun. Saya baru sadar kalau istri saya itu cantik. Serius ini saya jamaah. Tapi saya punya ilmunya, jadi susah kadang-kadang noto itu. Dengan perbedaan pendapat, kelakuannya, perbuatannya, kesukaannya, itu semua berbalikan dengan bayangan saya. Meskipun saya mengakui istri saya itu ya mendukung perjuangan saya, tapi hal-hal yang kecil-kecil itu saya ngelihat istri saya sampai saya setelah 10 tahun saudara jamaah itu baru istri saya itu ternyata cantik in quote. Ngerti nggak saudara jamaah? Meskipun lahiriahnya insya Allah istri saya cantik saudara. Cak Basori punya fotonya saudara. Nah itu. Lah, cuman ini cuman cerita aja buat jamaah bahwa kalau kita niatnya baik, nanti kita ngelihat siapa itu surga. Ngelihat istrinya, ini surga saya. Ngelihat anaknya, ini surga saya. Jadi kita nggak terganggu. Kalau dia marah, kalau dia jengkel, kalau dia menjengkelkan, kita bisa memaafkan. Ini surga saya. Kalau istri saya bilang saya nggak adil, nggak akan bisa masuk surga. Kalau anak saya nanti di akhirat menuntut, bapak nggak adil, saya nggak bisa masuk surga. Sehingga ngomong dengan kasih sayang. Ingat niatnya dulu. Melihat suaminya juga gitu, ini suami saya, ini surga saya. Biar bules, biar males, biar apa. Ya, kadang dulu waktu muda saudara jamaah, masya Allah, sandalnya jejer gitu aja udah, wah ada orangnya ini. Wah. Yang cowoknya juga gitu, ada sandalnya itu. Assalamualaikum dilamain sambil melihat ada.
ada apa enggak, terus dilihat-lihat kok enggak ada saudara, tapi kok sandalnya ada, mesti ada, ini kemana? Terus ditunggoi saudara, ditunggoi sandal ini, tiba-tiba dipakai sama neneknya saudara, sama. Jadi sandalnya dipinjem neneknya. Itu orang kan sedang jatuh cinta kan segitu saudara, baru ngelihat sandalnya udah wenang saudara. Padahal kalau udah dinikah ini kadang-kadang itu bilang, ternyata suami saya orang yang paling saya benci di dunia. Ternyata istri saya itu orang yang paling saya benci di dunia. Kelihatannya cantik kalau tidur ngorok, kantutnya bau, ketiaknya bau. Lihat kentutnya bau, masa kentut wangi. Ngorok ya, dek jangan ngorok, gitu aja saudara. Suaminya juga tuh, saya kira suami saya itu masya Allah, umandang setelah dinikah saudara, makannya banyak, kerjanya bules. Kalau BO lama sekali, bawa koran, bawa majalah, bawa radio. Astagfirullahaladzim. Well, sama niatnya apa saudara? Niatnya menikah dulu apa? Saya niat menikah untuk cari sorga. Saya di dalam jamaah ini cari sorga. Biar jadi organisasi habis itu atau diturunin, nggak usah jadi DPW lagi. Well, taat aja. Semua itu dapuan, embel-embel, ujian. Jadi imam daerah nggak jadi imam daerah, jadi sama saja. Tujuannya masuk sorga. Ini topik nasihat lain. Bagian dari nasihat, bagian dari karena Allah, bagian dari niat, yaitu sakdermo. Saya ingat nasihatnya almarhum Haji Nur Hasan yang dinasihatkan oleh senior-senior saya. Bapak Haji Nur Hasan itu sejamaah beliau nasihatkan supaya hatimu di jamaah ini ngelenggono, toto, apa ngelenggono itu sejamaah, longgar, tertata, nggak mangkel, nggak sombong, nggak paling jagoan, nggak paling pol sendiri, merasa orang-orang ini nggak ada papanya, saya ini DPP, saya ini DPD, saya ini DPW, saya ini apa, supaya nggak begitu, saya ini imam daerah, saya ini mubalak pusat, supaya kamu nggak gitu. Dengarkan nasihat ini. Beliau Bapak Imam itu nasihat gini, jamaah ini kendaraan ke surga. Waduh, kurang 5 menit. Tambah didik nggak apa-apa nggih? Soalnya ini nanti kalau lewat, nanti malam lewat lagi, besok lewat lagi, nggak selesai saudara. Jadi jamaah ini kendaraan ke surga. Nah, sampaian saudara jamaah suatu saat, ini kendaraan ya. Saman tuh dari, katakan dari Poso, atau dari satu tempat mana yang nggak ada kendaraan kecuali ada kendaraan itu. Terus sampean numpang, Pak boleh numpang nggak saya? Oh boleh. Soalnya sampean udah ketinggalan ini, berarti nggak akan ada kendaraan lagi. Terus sampean naik kendaraan itu. Lah, orang numpang saudara jamaah itu kan harus tahu diri. Mas boleh mas numpang mas, tapi duduknya di belakang ya. Gitu. Sampean kira-kira mau nggak numpang gratis suruh duduk di belakang? Dari Poso harus sampai di Makassar ini. Ada keperluan kalau sampean sampai lewat hari itu, pekerjaan sampean yang dijanjiin gaji 10 juta hilang. Mas, ini ada pekerjaan gajinya sebulan 10 juta, tapi kamu harus datang hari ini. Cari kendaraan udah habis saudara. Ada orang kendaraan tuh suruh nunut, duduk di belakang mas. Kira-kira suruh duduk belakang mau nggak saudara jemaah? Mau. Mas saman bisa ini nggak? Bisa bersihin mas. Kalau nanti kita berhenti istirahat, oh bisa pak saya bersihin. Kira-kira mau nggak saman juru bersihin? Yang diingat apanya? 10 juta sebulan. Mas saman bisa nyupir nggak? Oh bisa mas. Nanti kalau supirnya capek sama gantiin ya. Kira-kira saman mau nggak nyupirin saudara? Kira-kira supiran sampean baik apa jelek? Apa siksak biar orang mutah semua apa gitu?
Jadi saudara jamaah, dengarkan nasihatnya Haji Nur Hasan. Jamaah ini kendaraan ke surga yang punya Allah. Semua yang ada di jamaah ini statusnya nunut, numpang. Bapak Haji Nur Hasan nasihat seperti itu. Kalau kamu numpang, kamu harus tahu diri. Apa tahu diri itu? Ya kalau suruh duduk belakang, ya udah duduk belakang aja. Jangan protes. Kok saya dari dulu duduk belakang aja, pengen depan saya. Protes aja udah mah. Jadi supir juga gitu. Biarin saya yang nyupir, siksa kok lur. Penumpangnya mutah kabeh. Kalau yang punya kendaraan ini tidak senang karena kesombongan kita, karena ketidaksadermoan kita, terus yang punya ini nyutek kita, metu ae. Kita jadi apa saudara? Apalagi kalau dibayangkan, ini nasihat tentang sadermo ya, apalagi kalau dibayangkan saudara jamaah, kita ini sudah di kendaraannya Allah, tiap hari berapa juta manusia yang nangis-nangis tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ngawe-ngawe kendaraan kita ini, mas berhenti mas. Allah tidak berhenti, Allah tidak menghentikan kendaraan ini, tidak membuat orang itu boleh masuk. Lah kita ini kadang yang domblang-domblong ngapa-ngapain, masuk surga yuk, ini. Ya jamaah, sadermokan hatimu. Saya di sini nunut, saya harus tahu diri. Kalau saya jadi supir, nyupirnya yang enak. Kalau jadi pembantu supir, jadilah pembantu supir yang enak. Kalau jadi organizer, jadilah organizer yang enak. Kalau yang menjaga keamanannya kendaraan ini, jagalah keamanan kendaraan ini, jangan ditinggal tidur, jangan tinggal kemana-mana. Supaya apa? Supaya yang punya kendaraan ini loh tetap membuat kita tinggal di situ. Kita lihat berapa juta manusia yang tiap hari nyegat kendaraan kita ini. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, buatlah saya ini, tunjukkan jalan yang benar. Enggak diberi oleh Allah. Loh kita ini yang kadang-kadang sholat membules, bangun malam enggak pernah. Ya atau baca Quran itu susah suruh baca Quran. Yang dikejar dunia aja, tapi kita oleh Allah masih ditaruh di sini. Apa sih yang kita andalkan di dunia ini saudara jamaah untuk bisa stay di dalam jamaah? Enggak ada lagi kecuali karena Allah. Sakdermo, pasrah, niatnya dijaga. Saya ingin masuk surga, full stop. Biar jadi ruqyah, biar duduk di belakang, biar suruh depan, biar jadi suruh pengurus, biar jadi ngepel masjid apa, saya taatin. Yang penting saya masuk surga. Seperti sakdermonya para sahabat. Waktu perang disuruh depan, suruh jaga, suruh jadi pasukan panah. Mereka sakdermo di atas ya jengkel lihat orang di bawah lo perang kok kita nggak dapat pahala, akhirnya turun. Apa yang terjadi saudara jamaah? Tidak mau sakdermo? Apa yang terjadi? Kalah. Ini nasihat almarhum Haji Nur Hasan saudara jamaah, saya terangkan dengan bahasa saya sekarang. Jagalah niatmu. Jamaah biasa pelentis, tahu-tahu jadi mubalik daerah. Yang ngawai jadi mubalik daerah. Jadi mubalik pelentis masuk jamaah ingin masuk surga, ingin masuk jamaah terus jadi mubalik jadi mubalik pusat, jadi penerobos pusat, jadi pengurus pusat. Sakdermomu tetap harus jaga. Kamu bukan pemilik jamaah, kamu nunut di dalam jamaah. Kalau bertingkah kamu nanti yang punya jamaah ini nggak suka. Siapa yang punya jamaah saudara jamaah? Kalau nggak suka harus kita dicutik. Nggak bisa kita beli di mana-mana saudara. Nggak bisa. Moga-moga Allah maring barokah. Mudah-mudahan Allah menjaga niat kita. Mudah-mudahan kita tetap stay niatnya untuk masuk surga sama di neraka. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hati yang buruk, hati yang busuk, hati yang jelek, sehingga kita tetap punya hati yang bersih. Hati yang takwa, hati yang karena Allah, hati yang betul-betul khusyuk ingin masuk surga sama dari neraka Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Wa subhanallahi.